Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia mengenal mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidaklah Bapa katakan, tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau ke surga? Amin. Yang mau ke neraka angkat tangan. Saya percaya ketika seseorang ditanya, surga dan neraka mau pilih mana? Semua orang pasti pilih surga. Tidak ada seorang pun yang berkata, saya mati nanti, biar saya pindah neraka saja. Kalau dia orang Kristen, dia pasti tahu surga itu bagaimana keadaannya, neraka itu bagaimana keadaannya. Sehingga ketika ditanya, Pak mau ke surga atau ke neraka setelah meninggal? Bu, setelah meninggal mau kemana? Surga atau neraka? Pasti jawabannya adalah surga. Tidak ada seorang pun yang menginginkan masuk ke neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya, dia hidupnya berlimpah-limpah dengan kekayaan, hidupnya berfoya-foya setiap hari. Tetapi juga ada seorang yang miskin, yang menikmati, ya dikatakan bahwa roti yang jatuh dari meja tuannya. Saya mau bilang kepada kita semua hari ini, bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Orang kaya, dia hidup dalam kelimpahan. Dia hidup di dalam semua yang baik semasa hidupnya. Dia bersukaria semasa hidupnya. Tetapi Alkitab katakan bahwa kekayaannya, sukacitanya di dunia tidak bisa membawa dia ke surga. Tidak bisa. Dalam cerita ini juga dikatakan ada seorang yang miskin, hidupnya sangat menderita, tetapi justru dia ke surga. Kita akan belajar Bapak Ibu, apa yang dialami oleh orang kaya ini. Bagaimana kehidupan daripada orang kaya ini sehingga dia tidak bisa masuk ke surga. Bukankah surga itu dambaan setiap orang? Tapi kenapa orang kaya ini dia tidak bisa masuk ke surga? Hal yang pertama yang kita belajar daripada orang kaya ini adalah orang kaya ini dia tidak suka memberi, tidak suka mengasihi sesamanya. Walaupun dia berlimpah-limpah dengan kehidupan yang mewah, tetapi justru dia tidak suka mengasihi orang-orang yang ada dalam kekurangan. Dia tidak suka mengasihi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Dia tidak suka memberi, mengasihi orang-orang yang meminta belas kasihannya. Sebab Alkitab katakan bukan hanya satu kali Lazarus ini datang ke rumah orang kaya itu. Alkitab katakan hampir setiap hari orang miskin ini, Lazarus ini ada di rumah orang kaya. Saya baca ayat yang ke-20 di situ dikatakan begini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang satu dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan mencilat boroknya. Dia tidak muluk-muluk. Dia hanya ingin kalau ada roti yang jatuh dari meja tuan, dia hanya ingin makan daripada itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru orang kaya ini dia melihat kehidupan daripada Lazarus.
tidak ada timbul belas kasihan sedikit pun. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Tidak ada kasih yang mengalir dalam hidupnya. Padahal dia orang yang berlimpah. Alkitab katakan setiap hari dia bersuka ria. Wow, setiap hari. Orang kaya mana di Rotendao yang setiap hari buat pesta? Setiap hari bersukaria bersama dengan karyawan-karyawannya. Kalau Alkitab bilang dia adalah orang kaya, maka dia pasti orang kaya. Karena Alkitab tidak pernah berbohong. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Dan dikatakan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Tetapi di satu sisi dia lihat Lazarus ini, orang miskin ini, ada dalam rumahnya, di lingkungannya. Dia lihat, tapi tidak ada belas kasihan sedikit pun untuk memberi sepotong roti buat orang miskin ini. Ini orang-orang seperti ini terlalu, ya, terlalu pelit. Orang Rote bilang kalau pelit itu sama dengan apa? Kenik. Kenik itu apa? Disamakan dengan kepiting. Artinya begini, kalau kepiting sudah pegang ame barang, dia sudah akan lepas. Susah lepas. Nah, orang yang sekikir, orang yang tidak mau memberi, orang yang tidak ada belas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya, sama dengan kenik. Sama dengan kepiting, kalau dia sudah pegang, tidak bisa lepas. Dia kalau sudah jepit sesuatu, susah lepas. Itu orang-orang yang sekikir. Nah, orang kaya ini seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa dia tidak bisa masuk ke surga? Karena kehidupannya tidak ada belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 35 bilang begini. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dia bilang begini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita tidak saling mengasihi, orang berkata, kok dia pergi gereja tiap hari masa-masa. Lihat orang susah juga dia tutup mata. Lihat orang menderita juga dia tutup mata. Apalagi dia ada dalam kelimpahan. Dia ada dalam kelimpahan tapi dia tutup mata dengan orang-orang susah. 1 Yohanes 3 ayat 14 bilang begini. Orang-orang yang suka mengasihi, orang-orang yang suka memberi belas kasihan kepada orang lain, Alkitab katakan, bukan dia pindah ke surga saat dia mati dulu, tapi selama dia hidup, sebenarnya dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14 bilang begini. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan itu? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Firman Tuhan ini bilang begini, selama kita masih hidup ini, ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita pindah, roh kita sudah pindah ke surga. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, sebenarnya kita sudah pindah ke dalam kehidupan kekal.
Contoh firman Tuhan, waktu Tuhan Yesus bersama dengan dua orang yang ada yang tersalib itu. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Sebelah kanan bilang apa? Ingatlah akan aku. Ya. Ingat akan aku. Kalau nanti engkau datang. Yang sebelah kiri, wah, dia bilang, lu Tuhan, lalu turun sudah. Lu anak Allah kan? Buat mujizat, turun dari salib. Tapi firman Tuhan bilang sama yang di sebelah kanan, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini juga, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Padahal kenyataannya masih tergantung di atas kayu salib, belum mati. Masih tergantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hari ini engkau sama-sama dengan aku. Saat ini engkau ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, Alkitab tadi katakan 1 Yohanes 3:14 tadi, kalau kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya ada banyak orang punya pemahaman nanti kotong sumati baru kotong pi surga, tak? Tapi firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi, sebenarnya roh kita sudah pindah dalam kehidupan kekal. Kayak ini kenapa dia tidak sampai ke surga? Karena dia menutup mata dengan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Tadi saya datang di sini. Ada satu orang bapak, mungkin bapak ibu kenal. Yang saya lupa tadi tanya namanya. Yang kios di atas sana itu di belokan, ya, kopi kok, yang kakinya luka. Ya. Dia tahan, Pak, minta tolong Pak, bisa saya ke bawah. Saya lihat karena bapak tua sudah jalan juga begini. Waduh, dalam hati, ini bapak tua kuat kesini naik motor ini. Kan kaki memang sudah tidak kuat, luka. Lukanya juga sudah besar. Saya bilang, Bapak bisa tidak ini Bapak? Duh, saya tidak berani nih muat Bapak nih. Tapi akhirnya saya muat beliau. Kemudian cerita-cerita di jalan, beliau datang ke gereja di KPPS di bawah. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, tapi masih datang ibadah. Oh, saya renungkan tadi setelah duduk di sini, saya renungkan. Ada banyak orang hanya karena pilek sedikit, susun datang ibadah. Hanya gara-gara karena mungkin mama-mama lipstick sondia ada, son datang gereja. Di sini sondia ada, di bawah ada. Hanya gara-gara karena mungkin sepatu agak bolong sedikit, sondia datang ke gereja. Keadaan Bapak tadi membuat saya merenungkan bahwa dalam keadaan lemah dia masih dapat beribadah kepada Tuhan. Saya ingat wanita yang 12 tahun menderita, 12 tahun dia menderita sakit. Dia bungkuk. Tapi Alkitab katakan bahwa dia datang ibadah. Dan dia ketemu Yesus dalam ibadah. Waktu dia ketemu Yesus dalam ibadah, hidupnya dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan ini perlu untuk kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau kita tidak punya belas kasihan, maka kita lihat itu Lazarus ada duduk di situ juga kita bilang, biar kok dia makan itu anjing dong. Pada zaman itu Bapak Ibu, kalau tangan kita kotor, ya orang-orang kaya kalau mereka makan daging, ya di meja mereka makan, kemudian tangan kotor bukan pakai sabun, pakai air. Zaman itu pakai roti, jadi digosok-gosok dengan roti. Ini orang kaya memang.
Roti seharusnya untuk dimakan, ini roti untuk cuci tangan. Gitu. Jadi setelah digosok-gosok dengan roti, mereka buang keluar untuk anjing makan. Tapi Lazarus berebutan dengan anjing. Waktu orang kaya ini menjatuhkan roti dari mejanya, berebutan Lazarus ini dengan anjing. Seharusnya itu makanan anjing, karena sudah kotor, dibuang untuk dimakan sama anjing. Tapi Lazarus karena miskinnya, dia bisa berebutan makanan dengan anjing. Tetapi keadaannya tidak membuat dia untuk hatinya bersyukur kepada Tuhan. Makanya Alkitab menyaksikan bahwa dia ada di pangkuan Abraham. Memang kenyataannya hidupnya miskin, tetapi hatinya tidak miskin. Amin. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelemahan, mari tetap ingat Tuhan dan tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap cinta Tuhan. Dalam keadaan kekurangan pun tetap cinta Tuhan. Dalam keadaan lemah pun tetap cinta Tuhan. Seperti Bapak tadi saya renungkan, wow, luar biasa. Dalam keadaan lemah ini sakit yang Bapak Ibu mungkin karena orang sini jadi lihat tiap hari, kakinya memang sudah bengkak parah itu, tapi dia masih tetap datang beribadah. Dalam keadaan lemah dia bisa datang ibadah. Kenapa? Memang dia ada dalam kekurangan, tapi hatinya tidak kekurangan kasih kepada Tuhan. Dia tidak kekurangan kasih kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, kenapa orang kaya ini dia masuk ke neraka? Yang kedua, di situ dikatakan karena dia tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayat 23 bilang begini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25 Abraham bilang begini, anak, ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupku, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, bilang begini orang kaya, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sudah terlambat, belas kasihan di neraka sudah terlambat, pintu anugerah sudah terlambat. Di neraka baru dia sadar ternyata ada belas kasihan untuk orang lain, untuk dia punya saudara. Ayat 28 bilang begini, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30 bilang begini, jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Abraham bilang di situ ada kesaksian Musa, di situ ada kesaksian para nabi. Biar mereka ambil, mereka baca dan renungkan. Tapi ini orang kaya ini bilang tidak. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
Artinya dia tidak percaya akan kuasa firman Tuhan. Kenapa dia tidak percaya? Karena tidak suka membaca merenungkannya. Orang-orang yang tidak suka membaca merenungkan firman adalah orang-orang yang mati rohani. Hidup kita ini, Alkitab katakan bahwa makanan untuk tubuh kita ada dua. Tubuh jasmani kita ini butuh makanan jasmani. Tapi tubuh rohani kita butuh makanan rohani. Makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Kita harus senang, suka membaca firman. Membaca firman, merenungkan firman bukan tugas pendeta. Bukan tugas majelis. Tapi tugas kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang mau masuk surga harus baca firman Tuhan. Amin. Yang mau masuk surga ini petunjuknya firman. Bapak Ibu kalau beli motor baru, di situ dikasih juga buku petunjuk. Cara operasinya bagaimana, cara pasang spionnya bagaimana, semua ada di situ. Nah kalau kita mau masuk surga kita tidak baca buku petunjuknya, kapan kita sampai? Kapan kita tahu? Buku petunjuk surga adalah Alkitab. Makanya Abraham bilang di situ. Walaupun saudara-saudara ada 5 orang itu, di rumah mereka ada Alkitab. Tapi orang kaya ini bilang tidak. Artinya sama saja. Ini orang kaya ini dan dia saudara-saudara semua memang tidak suka baca Alkitab. Padahal Alkitab ada di rumah mereka. Lihat saja banyak orang Kristen juga seperti itu. Ada Alkitab di rumah, tapi tidak suka baca Alkitab. Hari Minggu baru bawa mulai tiup-tiup dia punya apa? Debu. Bawa ke gereja. Wih, Pak Pendeta pergi gereja. Koko ke gereja. Sampai di gereja, pegang Alkitab Pak Pendeta suruh buka, dia buka. Suruh baca, wih baca setengah mati. Habis itu pegang sambil ngantuk. Tutup Alkitab, pulang lagi pegang Alkitab. Sampai di rumah simpan lagi. Tidak pernah baca, tunggu hari Minggu ambil ke bawah, koko. Tiap hari Minggu seperti itu. Bawa Alkitab tapi ngantuk di gereja. Tidak menikmati firman. Kenapa? Orang-orang seperti ini jangan mengharapkan surga. Jangan mengharapkan surga. Orang kaya ini ada Alkitab di rumah. Dengan ibu saudara-saudara ada Alkitab di rumah. Tapi tidak percaya kuasa firman. Tidak pernah membaca merenungkan firman. Dia tidak percaya. Abraham bilang, suruh baca. Ada Alkitab di rumah mereka. Kalau mereka baca, mereka renungkan, pasti mereka bertobat dan mereka masuk surga. Mereka tidak seperti kau yang sudah masuk neraka. Dia berdebat dengan Abraham. Tidak Abraham. Lo sudah percaya itu Alkitab, don't percaya kalau ada orang mati yang bangkit. Kasih tahu dulu, baru percaya. Jadi hal yang kedua adalah orang kaya ini kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, orang kaya ini dia lebih percaya kepada roh nenek moyangnya. Makanya dia bilang, tidak Bapak Abraham. Kalau ada orang yang bangkit daripada orang mati, bicara dengan 5 orang saudaraku, pasti mereka bertobat. Ini tidak jauh beda dengan kita hari ini. Anak pi kuliah suruh pi kuburan kok omong dem nenek dulu, dem mbak dulu. Mbak soalnya pernah sekolah, tapi baik tamat SR di Sote, sudah tahu baca huruf A-nya karena
Kotong bilang Pak Ye, beti sekolah nih Pak Ye. Tolong beta dong Pak Ye, kasih bepintar Pak Ye. Kenyataannya seperti itu di Rote ini. Minta kepada nenek. Ada orang minta kekayaan. Hari ini rame, KP rame Bapak Ibu. Di sini kalau gitu, saya harap di sini tidak ada. Rame KP. Mimpi tiap hari cari mimpi. Woi, lu pun nenek ada omong dulu kok soalnya tadi malam. Nomor berapa? Nenek panggil dari kubur kok. Dia kasih tahu lu nomor berapa. Mereka lebih percaya kepada roh nenek moyang yang bangkit dari kematian. Baru mereka bilang, kalau nenek moyang yang bicara, kalau nenek moyang yang bangkit bicara, kami pasti bertobat. Orang kaya ini, kehidupan sehari-harinya, dia tidak percaya firman, dia lebih percaya kepada roh nenek moyangnya. Makanya dia di neraka pun, dia masih ingat itu nenek moyang dong. Di neraka masih ingat nenek moyang. Dia bilang itu kalau nenek yang bangkit, kau kasih tahu bepu saudara dong. Bayi yang bangkit, kau kasih tahu bepu saudara 5 orang pasti dong bertobat, dong percaya. Kalau suruh baca firman, dosa tidak percaya, dosa tidak akan bertobat. Kehidupan seperti inilah yang membuat orang kaya ini, dia tidak bisa menikmati kebahagiaan di surga, tapi dia menikmati kematian kekal di neraka. Bapak Ibu, saya berharap kita anak-anak Tuhan di tempat ini jangan seperti orang kaya ini. Amin. Mari yang pertama tadi belajar mengasihi sesama. Yang kedua suka membaca merenungkan firman. Dan yang ketiga jangan percaya kepada roh nenek moyang. Amin. Jangan percaya kepada roh nenek moyang. Karena itu akan membawa kita kepada kematian kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. 3 poin kebenaran ini menjadi pelajaran buat kita. Ada kebahagiaan, ada sukacita kekal yang Tuhan sediakan buat kita di dalam kekekalan di surga. Lazarus miskin, tapi hatinya tidak miskin dengan Tuhan. Orang kaya ini dia punya kekayaan kemewahan, tapi hatinya miskin dengan Tuhan. Dia tidak mempedulikan Tuhan. Kekayaan di dunia, kebahagiaan di dunia itu tidak bisa membawa kita ke surga. Orang kaya ini dia tidak mengasihi saudaranya yang sedang menderita. Orang kaya ini dia tidak suka baca Alkitab. Orang kaya ini dia lebih percaya kepada roh nenek moyangnya. Itu yang dia lakukan setiap hari. Bapak Ibu jangan seperti orang kaya ini. Renungkan 3 hal ini dan kita pulang. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar membaca merenungkan firman. Dan kita tidak boleh percaya kepada roh-roh nenek moyang. Ada orang-orang di luar sana yang percaya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, tidak boleh percaya. Sebab itu akan membawa kita kepada kematian kekal, neraka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan lagi kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami. Sebab ketika kami mengasihi orang lain,
Kami disebut murid-murid Kristus. Ketika kami belajar mengasihi orang lain, sesungguhnya pada saat itu juga kami berpindah dari maut ke dalam kehidupan kekal yang Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kami masih hidup di dunia, tapi roh kami sudah dibarui dan sudah masuk berpindah ke dalam kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, tanamkan kuat kebenaran firman-Mu di hati kami, di pikiran kami, di roh kami ya Tuhan. Supaya kami dapat bertumbuh terus di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan.